Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Febriani dengan NIM 2108955. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eksperimen listrik magnet dan gelombang dengan judul penggunaan compact disk sebagai kisi refleksi dalam pengukuran panjang gelombang sinar laser dioda. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu lampiran. Pada pendahuluan kali ini dimulai dari laser. Laser atau singkatan dari light amplification by stimulating emission of radiation. Nah, merupakan sebuah alat yang menghasilkan radiasi elektromagnetik dalam bentuk cahaya yang bisa dilihat ataupun tidak dilihat oleh mata normal. Nah, proses tersebut biasa kita kenal sebagai stimulasi. Nah, laser biasanya menghasilkan suatu sinar cahaya yang memancarkan foton dalam pancaran koheren. Nah, koheren di sini yaitu memiliki amplitudo, frekuensi, dan beda fase yang tetap. Nah, laser dioda di sini merupakan jenis laser yang terdiri dari sebuah dioda yang bersifat semikonduktor dengan persimpangan P dan N yang serupa dengan pemancar cahaya yang didapatkan pada dioda. Cara kerja dari sinar laser dioda yaitu dengan melibatkan arus listrik yang mengalir melalui sirkuit dioda yang terdiri dari bagian P dan N. Untuk menentukan panjang gelombang sinar laser dioda, kita menggunakan kisi difraksi. Karena pada proses kisi difraksi akan tampak pada layar yaitu pola interferensi gelap dan terang. Apabila pola interferensi yang dihasilkan merupakan saling menguatkan ataupun konstruktif, maka dirumuskan dengan D sin theta sama dengan M lambda. Kemudian apabila pada layar pola yang dihasilkan merupakan pola yang saling melemahkan atau destruktif, maka dirumuskan dengan D sin theta sama dengan M plus setengah dikalikan dengan lambda. Nah, berikut merupakan skema percobaan. Nah, pada percobaan kali ini, ketika sinar laser dipancarkan melalui sebuah celah sempit, kemudian akan mengenai CD, maka pada CD akan terjadi proses refleksi, di mana pada proses refleksi ini akan tertampak pada layar yaitu pola interferensi terang dan gelap. Nah, pada pola interferensi di sini, yaitu kita mengukur jarak antar terang pertama atau kita simbolkan sebagai Win. Kemudian untuk jarak antar terang kedua yang disimbolkan dengan Wout. Untuk menghitung panjang gelombang sinar laser dioda, kita menggunakan rumusan dari kisi difraksi yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Untuk terang yang pertama, maka kita ganti dengan M-nya sebagai angka 1. Kemudian untuk terang yang kedua kita ganti M-nya dengan angka 2. Nah, untuk menghitung Win dan Wout maka kita kurangkan yaitu D sin theta 2 dikurangi dengan sin theta 1 sama dengan lambda. Untuk sin theta 1 yaitu Win per 2 per akar dari Win per 2 kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Kemudian untuk sin theta 2 sama dengan Wout per 2 per akar dari Wout per 2 kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Nah, sehingga untuk menghitung panjang gelombang sinar laser dirumuskan dengan lambda sama dengan D dikalikan dengan Wout per 2 per akar dari Wout per 2 kuadrat ditambah dengan L kuadrat dikurangi dengan Win per 2 per akar dari Win per 2 kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Kemudian untuk menghitung jarak antar dua trek terdekat dirumuskan dengan D sama dengan lambda per akar dari D sama dengan lambda per Wout per 2 per akar dari Wout per 2 kuadrat ditambah dengan L kuadrat, kemudian dikurangi dengan Win per 2 per akar dari Win per 2 kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Nah, pada percobaan kali ini kita menggunakan 4 jenis sinar laser. Yang pertama ada sinar laser HNE dengan panjang gelombang 632,8 nanometer. Kemudian sinar laser dioda yang kita gunakan yaitu ada 3 jenis warna yang berbeda. Yang pertama warna merah, yang kedua hijau, dan yang terakhir yaitu warna ungu. Untuk rentang panjang gelombang sinar laser warna merah dalam rentang 620 sampai dengan 750 nanometer, kemudian untuk panjang gelombang sinar laser warna hijau dalam rentang 495 sampai dengan 570 nanometer. Kemudian
Untuk panjang gelombang sinar laser dioda warna ungu dalam rentang 380 sampai dengan 450 nanometer. Untuk alat dan bahan yang diperlukan pada eksperimen kali ini, yang pertama yaitu ada sinar laser helium neon dan dioda, yang kedua yaitu CD dan berbagai jenis LED, yang ketiga yaitu kertas milimeter block, yang keempat yaitu power supply dan lensa convergent, yang kelima yaitu penggaris. Berikut merupakan gambar dari alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini. Untuk langkah percobaan, yang pertama yaitu menentukan jarak antar dua trek terdekat pada CD. Yang pertama yaitu tempatkan CD pada mount pegangannya. Yang kedua yaitu tempatkan layar yang berlubang sekitar 5-7 cm di depan keping CD. Yang ketiga yaitu tempatkan laser HNE di bawah lubang layar sampai cahaya laser tegak lurus pada CD. Yang keempat yaitu ukur dan catat jarak atau L antara layar dan keping CD. Yang kelima yaitu hidupkan laser dan tandai titik-titik di mana laser mengalami interferensi pada layar. Yang keenam yaitu ukur W-in dan W-out-nya. Yang terakhir yaitu tentukan jarak trek terdekat atau D pada keping CD. Untuk langkah percobaan yang kedua yaitu menentukan panjang gelombang sinar laser dioda. Yang pertama yaitu tempatkan keping CD pada mount pegangannya. Yang kedua yaitu tempatkan layar yang berlubang sekitar 5-7 cm di depan keping CD. Yang ketiga yaitu tempatkan laser HNE di bawah lubang layar sampai cahaya laser tegak lurus pada CD. Yang keempat yaitu ukur dan catat jarak L antara layar dan keping CD. Yang kelima yaitu hidupkan laser dan tandai titik-titik di mana laser mengalami interferensi pada layar. Yang keenam yaitu ukur W-in dan W-out-nya. Dan terakhir yaitu tentukan panjang gelombang sinar laser dioda. Untuk percobaan yang ketiga yaitu menentukan spektrum sumber cahaya lampu merkuri, sodium, dan berbagai LED. Nah, untuk percobaan kali ini langkahnya sama seperti percobaan yang pertama dan kedua, namun, untuk percobaan kali ini hanya jenis sinar lasernya yang berbeda. Yang pertama adalah sinar laser warna merah, yang kemudian yang kedua itu ada hijau, dan yang terakhir yaitu warna ungu. Ya, kemudian variabel-variabel yang diperlukan dalam pengukuran kali ini, yang pertama pada percobaan pertama yaitu ada variabel bebasnya, jarak dan W-in W-out-nya, kemudian variabel terikatnya jarak antar trek pada CD, dan terakhir itu variabel kontrolnya panjang gelombang sinar laser dan jarak antar layar pada keping CD. Nah, kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu untuk variabel bebasnya, jarak dan W-in W-out-nya, variabel terikatnya panjang gelombang sinar laser dioda, dan terakhir yaitu variabel kontrolnya jarak antar trek pada CD dan jarak antara layar dan keping CD. Berikut merupakan hasil pengamatan saya bersama dengan teman-teman ketika di laboratorium. Nah, pada eksperimen yang dilakukan menggunakan 4 jenis sinar laser yang berbeda, ada sinar laser dioda HNE, yang kedua warna hijau, yang ketiga warna merah, dan yang keempat yaitu warna ungu. Nah, pada percobaan kali itu jarak antara layar dengan keping CD sejauh 7 cm, maka akan diperoleh W-in dan W-out yang berbeda. Nah, pada percobaan kali ini dengan 6 kali percobaan yang berulang, sehingga dihasilkan data yang tertampil pada layar berikut ini. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung jarak antar trek terdekat pada CD? Nah, berdasarkan data yang kita peroleh sewaktu pengamatan di laboratorium, maka diperoleh data kemudian diolah berdasarkan rumus yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga dihasilkan nilai jarak-jarak antar dua trek terdekat pada CD yaitu 1,36 mm dengan nilai ketidakpastian dalam pengukurannya sebesar 1,22 mm. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara menghitung panjang gelombang sinar laser dioda warna merah. Nah, berdasarkan data yang diperoleh juga dan berdasarkan rumus yang sudah dipaparkan,
pada pendahuluan tadi, kita olah kemudian dihasilkan besar panjang sinar laser diode warna merah sepanjang 607 nanometer, kemudian dengan nilai ketidakpastiannya sebesar 1,64 nanometer. Kemudian panjang gelombang sinar laser warna hijau, eee dihasilkan, nilai sebesar 456 nanometer dengan nilai ketidakpastiannya sebesar 1,14 nanometer. Kemudian untuk panjang gelombang sinar laser warna ungu diperoleh nilai sebesar, 351 nanometer dengan nilai ketidakpastiannya sebesar 1,14 nanometer. Berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan pengamatan di laboratorium dan, literatur terdapat perbedaan. Nah, hal-hal yang menyebabkan perbedaan hasil di sini, terdapat 3. Yang pertama yaitu kesalahan paralaks, yang kedua yaitu kesulitan dalam menentukan titik refleksi sinar laser secara tepat pada milimeter blok, dan yang terakhir yaitu ketelitian alat ukur, yaitu MISTAR dalam menentukan W in dan W out-nya. Kemudian ini ada beberapa saran untuk memperkecil kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama yaitu sinar yang muncul pada milimeter blok diusahakan tegak lurus dengan compact disc sehingga mengurangi getaran-getaran yang ada pada kertas milimeter blok. Yang kedua yaitu lebih teliti dalam menandakan titik di milimeter blok untuk jarak W in dan W out-nya. Kemudian yang terakhir yaitu lebih teliti dalam mengatur posisi sinar laser yang akan dipancarkan pada CD. Berikut merupakan video percobaan yang dilakukan, sewaktu di laboratorium laboratorium fisika lanjut 1. Kita mau melanjutkan pengamatan karena yang tadi masih kurang gitu ya. Jadi kita akan melakukan pengamatan yang kedua, part 2. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.